Dia berkaitan dengan firman Allah, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ayat ini di surat apa Ibu-ibu? Surat apa? Surat perceraian. Nah, surat At-Talaq. Ayat itu adanya di surat At-Talaq. Karena biasanya orang yang bercerai itu hidupnya kacau. Makanya sampai kalau ada perceraian diistilahkan apa? Broken home. Rumahnya udah, padahal tidak harus jemaah. Tidak harus itu terjadi apabila seorang bercerai sesuai dengan syariat. Sampai ada suratnya, surat At-Talaq. Makanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sahabat Nabi, dia menikah dengan banyak wanita, akhirnya bercerai. Ada ketidakcocokan. Pernah dia itu lewat di depan 9 mantan istrinya. Mantan istrinya. Habis ada walimah, dia mau pulang. Itu 9 mantan istrinya jejer sama dia. Cuma mau tanya gimana kabarmu? Gimana kondisi keluargamu? Artinya perpisahan terjadi tidak harus membuat perpecahan dan keributan. Makanya Allah ketika berbicara perceraian, Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan melupakan keindahan-keindahan yang ada di antara kalian. Kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dijalin ya. Mau nggak mau mereka menikah, ada cinta di sana. Tapi di tengah jalan kalau memang harus berpisah, ya udahlah berpisah. Tapi tetap yang masa lalu yang indah jangan dilupakan. Kemudian Allah mengatakan di surat itu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Bertakwa kepada Allah. Kalau jalan keluar belum datang, berarti kita belum bertakwa. Jadi kalau kita umpamanya melihat anak ini Ustadz udah sholat, udah ini itu, tapi kalau belum dapat keluar, antum belum bertakwa. Karena janji Allah nggak mungkin meleset, nggak mungkin meleset, nggak bisa itu. Yang meleset itu kitanya. Jadi kalau kita bicarakan ada Rasul SAW ketika ngasih madu sama seorang sahabat yang sakit, saudaranya kasih madu. Ya Rasulullah, masih terus sakit Rasul, kasih madu lagi. Ya masih terus sakit, kasih madu lagi. Kata Nabi SAW, sadaqallah wa kadzaba batnu akhi. Yang Allah sampaikan benar, bahwasanya madu itu obat, itu benar. Yang dusta apa? Perut saudaramu yang bermasalah. Artinya madu ini tetap obat, tapi masalahnya ada di perut saudara yang tidak mau menerima madu itu, umpamanya seperti itu. Jadi intinya ketika kita dalam kondisi yang kita sudah merasa bertakwa, tapi belum ada solusi, berarti kita belum bertakwa. Dan seorang yang merasa bertakwa, itu tanda dia belum bertakwa. Itu tandanya. Makanya Allah menyebutkan orang-orang yang soleh, ketika Allah mengatakan tentang mereka, tadi yang potongan ayat yang kita baca di surat Al-Anbiya, Allah menyebutkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat. Mereka tuh orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan. Dia lakukan, dia berikan apa yang bisa dia berikan dalam kondisi hati mereka takut karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya tentang maksud ayat ini. Apakah yang dimaksud itu seorang yang mencuri? Dia takut diazab sama Allah. Atau yang berzina takut diazab sama Allah. Kata Nabi SAW mengatakan, la yabnata siddiq. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah ar-rajulu yusalli. Orang yang sholat, takut sholatnya nggak diterima. Puasa, takut puasanya nggak diterima. Sodaqah, takut sodaqahnya nggak diterima. Itu yang harus ada dalam seorang muslim. Jadi perasaan takut ini yang insya Allah mengantarkan dia kepada diterimanya amalan dia. Jadi kalau kita merasa bertakwa, ana ini udah sholat malam Ustaz, ini itu, kok kayaknya doa ana belum dikabulkan. Kan kita merasa sudah pantas mendapatkan, padahal kita belum pantas. Seperti itu. Dan seorang muslim jangan pernah putus asa. Tugas dia berdoa, berdoa, berdoa. Disinilah Nabi Zakaria berdoa. Nabi Zakaria bagaimana di surat Maryam ya.
Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Itu yang disebutkan Nabi Zakaria. Aku ini nggak pernah merasa sengsara dengan berdoa kepadamu ya Allah. Oke, kondisiku udah puluhan tahun berdoa. Udah beruban, udah lemah. Tapi aku nggak pernah merasa sengsara berdoa kepadamu. Artinya perasaan ini yang harus ada di seorang muslim. Dia berharap terus sama Allah. Dan dia melihat kalaupun doanya nggak dikabulkan. Itu karena dia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia perlu koreksi diri, memperbaiki diri. Dan jangan suka cari kambing hitam. Jangan suka cari kambing hitam. Kita tuh sering nyalahkan orang. Padahal kata Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu murni dari Allah, bukan usahamu. Murni itu karunia Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Walaupun kita melihat ada peran orang lain, tapi pertanyaannya, kenapa kok ana yang ditipu? Umpamanya kita ditipu orang nih. Kenapa fulan kok nggak ditipu? Kenapa kok ana yang ditipu? Jadi masalahnya ada di siapa? Bukan di penipunya. Di diri kita. Sehingga kita perlu memperbaiki diri. Barakallahu fikum.